Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Resti Mulia Tasya, dan dua rekan saya, Cindy Octavia Manopi dan Marsyada Vela. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas chapter 10 dan chapter 11, yaitu tentang Executive Compensation dan Earnings Management. Perkenalkan, nama saya Resti Mulia Tasya, BP 161053-2014. Nah, pada chapter 10 ini, saya akan membahas 5 poin. Di antaranya yang pertama adalah overview atau gambaran dari executive compensation. Yang kedua yaitu apakah kontrak insentif itu perlu. Yang ketiga yaitu rencana kompensasi manajerial. Yang keempat, teori kompensasi eksekutif. Dan yang kelima, penelitian kompensasi empiris. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia Manopi, BP 161053-2012. Baik, saya akan menjelaskan tentang politik kompensasi eksekutif, kekuatan teori kompensasi eksekutif, signifikansi sosial dari pasar tenaga kerja manajerial, kesimpulan dari kompensasi eksekutif, dan bagian earning management, yaitu overview. Perkenalkan, nama saya Marsyada Vela dengan nomor BP 1610531012. Di sini akan menjelaskan bagian dari bab 11 mengenai earnings management atau manajemen laba, yaitu yang pertama, pola manajemen laba, yang kedua, tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus, yang ketiga, motivasi lain pada manajemen laba, selanjutnya kebaikan dan kelemahan dari manajemen laba, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari manajemen laba. Baiklah, pada chapter 10 bagian pertama ini, saya akan membahas overview rencana kompensasi eksekutif. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Scott pada tahun 2000 menjelaskan bahwa rencana kompensasi eksekutif merupakan kontrak agen antara perusahaan dan manajernya yang berusaha untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing dengan mendasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih tindakan dari upaya manajer dalam mengoperasikan perusahaannya. Banyaknya Executive Compensation Plan itu didasarkan pada dua ukuran kinerja. Yang pertama yaitu laba bersih dan yang kedua itu harga saham. Nah, ini berarti bahwa jumlah bonus, saham, opsi, dan komponen lainnya dari gaji eksekutif yang diberikan pada tahun-tahun tertentu itu tergantung pada kedua laba bersih dan kinerja harga saham tersebut. Nah, terkait pada hal ini berarti bahwa laba bersih dan kinerja saham dalam rencana kompensasi sama pentingnya dengan informasi bagi investor, karena hal tersebut memungkinkan untuk pengambilan keputusan secara baik dan tepat. Baiklah, selanjutnya pada bagian kedua, ada sebuah pertanyaan, bahwa apakah sebuah kontrak insentif itu perlu? Nah, di sini yang pertama, menurut Fama pada tahun 1980, ia menyatakan bahwa sebuah kontrak insentif itu tidak perlu. Hal ini didasarkan bahwa pasar tenaga kerja manajerial dapat mengendalikan moral hazard, dan selanjutnya bahwa pemonitoran internal akan dapat mendeteksi adanya penyimpangan dan selanjutnya akan dilaporkan oleh manajer yang lebih rendah yang ingin naik pangkat. Nah, di sini berarti menurut Fama, tenaga kerja manajerial dapat mengendalikan moral hazard. Namun di sini Fama tidak mempertimbangkan bahwa manajer bisa saja menyamarkan efek dari kelalaiannya, setidaknya dalam jangka pendek dengan cara mengelola informasi. Nah, selanjutnya ada Arya, Fellingham, dan Glover pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa sebuah kontrak insentif itu perlu, karena menurutnya walaupun eksploitasi kemampuan manajer untuk saling memonitor di antara manajer dapat menurunkan biaya agensi moral hazard, namun tidak akan dapat menghilangkannya. Hal ini sepakat dengan Wolfson pada tahun 1985 yang juga menyatakan bahwa sebuah kontrak insentif itu perlu. Hal ini menurut Wolfson karena yang pertama, walaupun kekuatan pasar dapat menurunkan problem moral hazard manager, tetapi tidak akan dapat mengeliminasinya. Dan juga
bahwa pasar tenaga kerja manajerial tidak secara efektif dapat mengontrol moral hazard. Nah, jadi menurut Arya Fallingham dan Glover dan juga Wolfson yang menyatakan bahwa sebuah kontrak insentif itu perlu, hal ini berarti bahwa walaupun sesama manajer sudah saling memonitor, tetapi hal itu tidak akan dapat menghilangkan moral hazard secara penuh. Contoh dari kompensasi insentif ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu adalah gaji, yang kedua ada tunjangan, di mana tunjangan ini dapat berupa tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, dan lainnya, dan yang ketiga itu ada kompensasi insentif. Nah, ketiga komponen itu bersifat independen, tetapi ketiganya berhubungan secara spesifik dengan fungsi pengendalian manajemen. Sehingga dari hal ini, rencana kompensasi insentif ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu rencana insentif jangka pendek dan juga rencana insentif jangka panjang. Baiklah, pada bagian 3 ini terdapat rencana kompensasi manajerial, di mana rencana kompensasi manajerial ini bertujuan untuk memotivasi mereka dalam mencapai dan melampaui sasaran kinerja individu dan kelompok yang konsisten dan menciptakan nilai pemegang saham untuk memajukan keberhasilan perusahaannya. Nah, di sini sebagai salah satu contohnya yaitu pada Royal Bank of Canada atau RBC. Royal Bank of Canada atau RBC ini merupakan salah satu institusi finansial terbesar yang ada di Kanada yang menyediakan perbankan dan jasa untuk Kanada dan untuk internasional. Nah, saham dari RBC ini juga sudah diperdagangkan di bursa saham Kanada, Amerika Serikat, dan juga ada di Swiss. Nah, informasi pada rapat tahunan umum pemegang saham RBC ini menghasilkan 4 komponen kompensasi manajerial. Nah, yang pertamanya yaitu gaji dibayar tunai. Sedangkan yang kedua ada rencana insentif jangka pendek, di mana rencana insentif jangka pendek ini dibayar secara cash atau jika eksekutif terpilih pada saham yang ditangguhkan atau pada saham terbatas yang dikonversikan menjadi saham biasa setelah 3 tahun. Yang ketiga yaitu rencana insentif jangka menengah, yaitu penghargaan yang diterbitkan atau penghargaan yang diberikan dalam saham yang ditangguhkan. Dan yang keempat ada rencana insentif jangka panjang, yaitu penghargaan yang diberikan dalam bentuk stock option. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu ada teori kompensasi eksekutif. Nah, teori kompensasi eksekutif ini menggambarkan bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan ketika membuat suatu rencana kompensasi. Antara lain termasuk yaitu efisiensi, harga saham versus net income akuntansi, ada agensi cost, ada keputusan horizon, dan juga ada resiko. Nah, ini merupakan teori kompensasi eksekutif yang berdasarkan model agensi Holmstrom. Nah, sebuah rencana kompensasi yang efisien menggambarkan adanya hubungan yang positif antara usaha manajer dengan reward yang diterima dari rencana kompensasi. Salah satu cara untuk mengukur manajer adalah dengan accounting net income. Kenapa accounting net income? Karena faktanya lebih dapat diandalkan sebagaimana berdasarkan pada historical cost. Namun, net income tidaklah update dikarenakan keputusan eksekutif itu dapat menghasilkan keputusan jangka panjang dan juga keputusan jangka pendek, sehingga harga saham mungkin lebih tepat sebagai pengukur yang lebih baik untuk mencerminkan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada usaha jangka pendek dan usaha jangka panjang. Nah, pada teori kompensasi eksekutif, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa ada aspek yang dipertimbangkan ketika kita membuat suatu rencana kompensasi, di mana salah satunya yaitu net income versus harga saham. Nah, di sini net income dan harga saham diperlihatkan dalam bentuk usaha jangka pendek dan usaha jangka panjang, di mana net income merupakan short run effort atau usaha jangka pendek, dan harga saham merupakan long run effort atau usaha jangka panjang. Nah, usaha jangka pendek untuk net income ini merupakan upaya yang ditujukan untuk kegiatan seperti pengendalian biaya pemeliharaan, semangat kerja karyawan, iklan, dan lainnya, di mana ia merupakan aktivitas yang menghasilkan laba bersih terutama untuk pada periode saat ini atau periode sekarang. Sedangkan untuk harga saham atau long run effort itu merupakan aktivitas yang menghasilkan laba bersih pada periode sekarang dan juga sebagian besar hasilnya akan meluas pada periode yang akan datang.
Selanjutnya ada peran resiko dalam kompensasi eksekutif. Nah, peran resiko dalam kompensasi eksekutif ini dapat dilihat pada bagian yang telah tertera pada slide berikut ini. Komponen lain dari pengembangan rencana insentif eksekutif adalah risiko, yaitu karena ketidakmampuan untuk memprediksi perubahan dari faktor ekonomi dan industri yang sudah meluas. Nah, tujuan dari pengembangan rencana kompensasi ini bukanlah untuk menghilangkan risiko dan juga bukan untuk memaksakan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Tapi, alasan pertamanya adalah konsisten dengan teori keagenan atau agensi teori yang menyeratkan bahwa manajer harus menanggung beberapa risiko jika rencana kompensasi berhasil mengukur upaya-upaya yang tidak teramati oleh mereka. Nah, karena di sini manajer merupakan manusia yang rasional yang senang menghindari risiko dan melakukan pertimbangan trade-off antara risiko dan return, sedangkan manajer harus menanggung risiko, maka manajer memang harus menanggung risiko baik itu sedikit maupun banyak. Nah, jika manajer ingin menanggung risiko sedikit, maka dia harus mengurangi insentif usaha. Sedangkan jika dia ingin menanggung banyak risiko, maka manajer harus menghindari proyek berisiko dan juga lindung nilai yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, agar dapat memotivasi manajer dengan biaya yang paling murah, perlu dibuat rancangan pemberian kompensasi yang ekuivalen atau sebanding dengan risiko yang akan dihadapi oleh manajer. Baiklah, pada bagian kelima ada penelitian kompensasi empiris, di mana penelitian kompensasi empiris ini telah diajukan oleh berbagai peneliti, di mana yang pertama yaitu ada Rajgopal dan Shevlin, yaitu dia berpendapat bahwa rencana kompensasi ini didesain seperti yang telah diterapkan oleh teori. Nah, yang kedua ada Lambert dan Larker atau LL pada tahun 1987, di mana dia berpendapat bahwa variabel akuntansi tidak terlihat menjelaskan komponen opsi kompensasi manajer, walaupun hadiah insentif jangka pendek didasarkan pada pencapaian individual dan laba bersih, namun hadiah opsi saham tidak demikian. Yang ketiga ada Baber, Kang, dan Kumar pada tahun 1999, di mana mereka mengatakan bahwa komite kompensasi menilai laba persisten lebih tinggi untuk tujuan kompensasi daripada laba dari harga yang tidak relevan. Sedangkan yang terakhir itu ada Injejikian dan Nanda pada tahun 2002, di mana mereka berpendapat bahwa kompensasi insentif berbasis akuntansi akan menjadi lebih besar relatif pada bentuk lain kompensasi kerancuan atau noise yaitu lebih rendah dalam laba. Nah, singkatnya, hasil empiris di atas menunjukkan bahwa komite kompensasi seperti investor rata-rata sudah cukup canggih dalam penggunaan informasi akuntansi dan harga saham, sama seperti pengungkapan penuh informasi akuntansi keuangan yang relevan dengan nilai akan meningkatkan penggunaan informasi ini oleh investor. Nah, pengungkapan penuh informasi kepengurusan upaya informatif akan meningkatkan penggunaannya oleh komite kompensasi. Dengan demikian, ia dapat mempertahankan dan meningkatkan peran laba bersih dalam memotivasi manajer yang bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya peneliti kompensasi eksekutif. Johnson and Murphy 1990 melakukan penelitian tentang korelasi antara kinerja CEO dan kompensasi. Di sini mereka berpendapat bahwa para CEO itu tidak membayar lebih, tapi kompensasi mereka itu terlalu berhubungan dengan kinerja, di mana kinerja itu diukur sebagai perubahan nilai pasar perusahaan. JM 1960 ini menyimpulkan bahwa CEO tidak menanggung risiko yang cukup untuk memotivasi kinerja yang baik. Akibatnya mereka merekomendasikan kepemilikan saham yang lebih besar oleh para manajer. Penelitian yang dilakukan oleh JM ini konsisten dengan hasil oleh Gever and Gever 1998 yang menunjukkan bahwa korelasinya rendah. Dalam hal ini, sebuah penjelasan yang mungkin adalah bahwa komite kompensasi merasa bahwa mengurangi kompensasi bonus manajer untuk kerugian tersebut menimbulkan risiko penurunan yang berlebihan pada manajer, karena kerugian mungkin merupakan hasil dari penurunan pasar dan bukan dari kelalaian manajer. Memperkirakan rata-rata gaji eksekutif sampel yang mereka butuhkan untuk mencapai utilitas reservasi jika mereka
tidak bekerja keras atau lalai dalam mengkonsumsi, dan tidak ada risiko kompensasi. GM kemudian juga memperkirakan jumlah tambahan kompensasi yang dibutuhkan manajer mereka jika mereka ingin bekerja lebih keras dan menanggung risiko kompensasi yang meningkat. Temuan ini itu menyiratkan bahwa peningkatan besar dalam kompensasi eksekutif rata-rata dari waktu ke waktu tidak didorong oleh manajer mengamankan kompensasi yang lebih tinggi dengan mengorbankan rata-rata berpendapatan upah. Selanjutnya, kekuatan teori kompensasi eksekutif. Teori kekuasaan ditetapkan oleh BFW 2002. Di sini mereka berpendapat bahwa manajer memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi mereka sendiri, dan bahwa mereka menggunakan kekuatan ini untuk menghasilkan gaji yang lebih dengan mengorbankan nilai pemegang saham. Pengungkapan keterlambatan pemberian penghargaan ISO ini atau Employee Stock Option adalah contoh dari teori kekuatan yang sedang beraksi. Banyak perusahaan, terutama perusahaan yang ada di Amerika Serikat, mengundur tanggal pemberian ISO mereka karena untuk menciptakan keuntungan instan bagi manajer, karena ISO ini pada dasarnya adalah uang sebenarnya ketika mereka diberikan penghargaan. Teori ini mengakui bahwa ada batasan pada kekuasaan manajer atas kompensasi. Jika penghargaan kompensasi itu menjadi lebih tinggi, mereka menarik publisitas negatif pada titik tertentu, dan dewan harus turun tangan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Namun, seperti yang ditunjukkan BFW ini, ada cara untuk menyamarkan kompensasi yang terlalu berlebihan itu. Salah satu cara untuk menyamarkan kompensasi yang berlebihan ini adalah dengan cara menyewa konsultan kompensasi untuk menambah legitimasi pada penghargaan kompensasi. Berbagai hasil menunjukkan bahwa sementara ada faktor-faktor seperti integritas konsultan kompensasi dan pasar pengambil alihan yang membantu untuk mengontrol kekuasaan manajer. Teori kekuasaan memang memiliki beberapa validitas. Tingkat validitas tampaknya tergantung pada kualitas tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah signifikansi sosial dari pasar tenaga kerja manajerial. Pada ekonomi yang kapitalis, kinerja manajer memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Investasi kapital menjadi bagus dan mengarah ke produktivitas perusahaan yang tinggi. Lebih banyak pengukuran kinerja yang informatif memungkinkan kontrak kompensasi yang lebih efisien. Pelayanan dalam pelaporan yang lebih baik, operasional yang lebih baik dari manajer pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kompensasi eksekutif. Secara keseluruhan, rencana kompensasi harus efisien, memiliki proporsi dari laba bersih dan harga saham sebagai dasar untuk mengukur kinerja manajemen, dan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan, dan harus melibatkan risiko, serta mempertimbangkan biaya agensi yang terlibat dalam membuat rencana kompensasi itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam memotivasi kinerja eksekutif dan mengendalikan kekuasaan manajer. Peran ini meliputi pengungkapan penuh, sehingga komite kompensasi dan investor dapat menghubungkan pembayaran dengan kinerja. Hal ini juga termasuk pemberian penghargaan opsi saham untuk membantu mengendalikan penyalahgunaan mereka dan mendorong kompensasi yang lebih efisien. Yang pertama, overview. Manajemen laba dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif laporan keuangan. Manajer itu dapat menggunakan manajemen laba untuk memenuhi analisis perkiraan laba, sehingga menghindari penurunan reputasi dan reaksi harga saham negatif. Yang kedua, dari perspektif kontrak. Manajemen laba dapat digunakan sebagai cara untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi kejadian tak terduga ketika kontrak yang kaku dan tidak lengkap.
manajemen laba mempengaruhi manajer untuk meningkatkan kinerja, karena manajer dapat menggunakan manajemen laba oportunistik untuk meningkatkan kompensasi mereka dari waktu ke waktu. Dalam manajemen laba ini, manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari serangkaian kebijakan, misalnya GAAP, untuk membantu mencapai tujuan. Baiklah, untuk materi selanjutnya, jadi manajemen laba itu kan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan itu menjadi baik, di mana ini dilakukan bisa jadi untuk kepentingan perusahaan ataupun untuk kepentingan pribadi manajer tersebut. Nah, dalam manajemen laba ini terdapat 4 bentuk atau pola dalam melakukannya. Yang pertama itu ada taking a bath. Ini biasa terjadi selama periode di mana tekanan dalam organisasi atau reorganisasi, misalnya ketika penggantian direksi. Jadi di sini manajer akan menjadikan laba pada periode berjalan menjadi sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya atau setelahnya. Jika teknik ini dilakukan, maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang akan diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang akan tetap menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan, dikarenakan biaya-biaya tadi kan sudah dibebankan pada periode saat ini. Yang kedua yaitu income minimization, adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan itu lebih rendah daripada yang sesungguhnya. Income minimization ini biasanya dilakukan pada saat laba perusahaan sangat tinggi, dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Contohnya seperti untuk penurunan pajak. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal atau aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, pengeluaran R&D, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu income maximization, adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan itu lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Income maximization ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya, dan memindahkan biaya untuk periode lain. Kemudian yang terakhir itu income smoothing atau perataan laba, yaitu merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten atau rata dari periode ke periode. Dalam hal ini, pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan akan terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi. Pihak manajer dengan efektif akan menabung penghasilannya saat sekarang untuk kemungkinan penggunaan di masa yang mendatang. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Selanjutnya, tujuan earnings management untuk mendapatkan bonus. Manajer dalam melakukan manajemen laba tentunya memiliki tujuan tertentu, di mana yang paling utama biasanya adalah untuk mendapatkan bonus dari perusahaan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan pemegang saham akan memberikan insentif atau bonus sebagai feedback atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan, di mana bonus ini akan meningkat jika laba yang diperoleh pun meningkat. Dapat dilihat dari penelitian Haley tahun 1985, itu di dalam grafik bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di atas batas bawah atau bogey dan batas atas atau cap. Ketika laba berada di bawah bogey, maka manajer tidak akan mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas cap, maka manajer hanya akan mendapatkan bonus yang tetap. Maka dari itu, di sini manajer akan memberikan performa terbaiknya, juga tidak menutup peluang mereka untuk
melakukan tindakan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang maksimal. Bagaimana manajer mengolah laba bersih perusahaan? Heli mengasumsikan bahwa manajer menggunakan metode akrual dengan formula yaitu laba bersih sama dengan arus kas yang berasal dari kegiatan operasi ditambah atau dikurang dengan akrual bersih, di mana akrual bersih ini dapat dipecah menjadi akrual non-diskresioner bersih dan akrual diskresioner bersih. Akrual non-diskresioner disebut juga dengan normal akrual, yang artinya hanya mengakui transaksi untuk kondisi yang normal saja, yaitu kondisi yang sudah ada di dalam kebijakan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, laba yang berdasarkan akrual non-diskresioner ini tidak bisa mendeteksi transaksi di luar kondisi yang normal. Oleh karena itu juga, untuk mendeteksi earnings management berdasarkan akrual diskresioner ini akan jauh lebih mudah dibandingkan berdasarkan akrual diskresioner karena semuanya sudah sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Sedangkan kalau akrual diskresioner disebut juga dengan abnormal akrual. Menurut Chen tahun 2002, manajer mempunyai dua motivasi untuk mencatat akrual diskresioner, yaitu yang pertama motivasi kinerja, yaitu manajemen mencatatnya untuk mencerminkan laba secara lebih baik dari dampak kejadian-kejadian ekonomi penting terhadap laba. Yang kedua, motivasi manajemen laba oportunistik, yaitu bahwa manajemen mencatat akrual diskresioner untuk memaksimalkan manfaat yang mereka peroleh dengan tidak bermaksud untuk mengungkapkan informasi privat. Asumsi penjelasan untuk 4 poin akrual. Yang pertama, beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan yang ditetapkan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan mengestimasikan manfaat ekonomis aset. Yang kedua, kenaikan pada piutang usaha bersih. Berasumsi bahwa ini berasal dari penurunan penyisihan piutang tak tertagih yang dihasilkan dari perkiraan konservatif dikurang dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, yaitu kenaikan pada persediaan, berasumsi bahwa ini berasal dari perusahaan manufaktur yang kuat pada saham selama periode kapasitas produksi yang berlebih. Dan yang terakhir yaitu penurunan pada utang usaha dan kewajiban akrual, berasumsi bahwa ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim garansi pada produk-produknya dari yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, motivasi lain pada manajemen laba. Yang pertama itu motivasi kontraktual lain. Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran kontrak utang, maka manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami technical default atau kegagalan dalam pelunasan utang. Jadi dalam kontrak utang kan terdapat perjanjian-perjanjian perusahaan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman, misalnya seperti pemberian dividen perusahaan yang terlalu berlebihan. Pelanggaran perjanjian ini akan menimbulkan biaya yang besar, maka manajer akan cenderung melakukan tindakan-tindakan manajemen laba agar terhindar dari pelanggaran perjanjian dan risiko yang kemungkinan terjadi. Yang kedua, memenuhi ekspektasi laba investor. Perusahaan yang menawarkan laba lebih besar dari nilai yang diharapkan secara tipikal akan menikmati peningkatan dari share price secara signifikan. Sejalan dengan revisi investor pada probabilitas mereka dari performa baik di masa mendatang. Jadi di sini manajemen akan cenderung menjaga laba perusahaan agar berada di atas dari ekspektasi investor, agar menikmati peningkatan dalam harga sahamnya. Karena apabila terjadi sebaliknya, maka akan berdampak pada penurunan harga saham yang signifikan. Yang ketiga, stock offerings. Ketika perusahaan berencana untuk menerbitkan saham baru atau tambahan kepada publik, manajemen menghadapi godaan untuk mengelola pendapatan yang tinggi, sehingga untuk memaksimalkan jumlah yang diterima dari penerbitan saham tersebut. Hal ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Dengan melakukan manajemen laba, maka akan meningkatkan harga saham dan memperoleh penjualan dari saham tersebut karena laba tersebut menggambarkan nilai perusahaan yang baik. Materi selanjutnya yaitu kebaikan manajemen laba. Yang pertama, membuka komunikasi yang terhambat atau diblokir.
Konsep komunikasi yang terhambat atau diblokir berasal dari Dembski dan Shepington tahun 1987. Secara frekuen, maka agen akan memperoleh informasi yang dispesialisasikan sebagai keahlian mereka. Dan jenis informasi ini kemungkinan besar akan membuka komunikasi yang terhambat di antara perusahaan atau manajer dengan pemilik perusahaan atau investor. Adanya komunikasi yang terhambat ini akan mengurangi efisiensi dari kontrak agen. Maka di sini manajer yang melakukan keterbukaan terhadap manajemen laba yang baik sehingga akan meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan pemilik. Selanjutnya yang kedua, bukti empiris keuntungan manajemen laba. Shi tahun 2001 menggunakan model Jones untuk mengestimasi akrual diskresioner dan non-diskresioner untuk setiap perusahaan yang diobservasi, lalu estimasi kehadiran dari dua komponen akrual tersebut. Sebagaimana dapat diprediksi, dia menemukan bahwa kehadiran dari akrual diskresioner kurang dari non-diskresioner. Manajemen menggunakan akrual diskresioner untuk menyampaikan informasi yang berguna pada investor, juga mendukung hasil kontrak yang efisien. Dapat kita simpulkan bahwa ada teori yang penting dan bukti penting bahwa earning manajemen dapat menginformasikan para investor sekaligus memungkinkan adanya kontrak yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu kelemahan dari manajemen laba. Yang pertama, manajemen laba oportunistik. Ini merupakan hasil dari tingkah laku opportunistic manager, yaitu kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Maka di sini manajer yang melakukan manajemen laba di dalam perusahaan untuk mendapat keuntungan bagi pribadinya, bukan untuk kepentingan perusahaan atau pemilik atau investor. Yang kedua, apakah manajer menerima efisiensi pasar sekuritas? Teknik manajemen laba yang dijelaskan tidak selalu konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas. Mereka mengandalkan buruknya pengungkapan dan keterbatasan perhatian dari investor untuk menjaga tingkat manajemen laba sebagai informasi pihak internal. Tekanan manajer atas laba pro forma menyarankan mereka untuk tidak menerima efisiensi. Kebijakan manajemen laba tidak masuk akal jika pasar sekuritas efisien. Konsekuensinya, manajer yang terikat pada hal tersebut atau yang melakukan manajemen laba ini, mereka seharusnya tidak menerima secara penuh tentang efisiensi. Yang ketiga, implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk tidak dengan menolak efisiensi pasar, tetapi lebih untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan penuh membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat dua sisi ketika berpikir tentang manajemen laba. Yang pertama, perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam kompensasi, kontrak, dan kos politik. Yang kedua, perspektif kontrak efisien ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat di dalam kontrak. Apakah manajemen laba yang baik atau buruk tergantung pada bagaimana penggunaannya. Akuntan dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang buruk dengan lebih terbuka ke publik. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengungkapan yang rendah. Baiklah teman-teman, sekian dulu hasil presentasi dari kelompok 6 mengenai executive compensation dan earnings management. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.